Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Maria Paristiawati, MSI, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Dr. Sukro Muhab, MSI, selaku dosen penguji. Yang saya hormati Ella Fitriani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Dan yang saya banggakan, teman-teman Pendidikan Kimia A 2017. Perkenalkan, saya Salsabila Aurani dengan nomor induk mahasiswa 13036-17013 akan mempresentasikan makalah yang berjudul menghubungkan teori dengan kehidupan, pembelajaran elektrokimia lingkungan dengan membongkar baterai. Dari artikel yang saya kaji, Connecting Theory to Life, Learning Greener Electrochemistry by Taking Apart a Common Battery, yang ditulis oleh Clarissa Kin, Stephen Couture, Nair Abel Elmese, dan Hannah Sevian pada tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 topik bahasan. Yang pertama, pendahuluan, kedua, metodologi penelitian, ketiga, pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Topik bahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Menghubungkan sains dengan kehidupan sehari-hari telah menjadi tema penting dalam topik pendidikan sains. Dengan cara ini akan membuat sains menjadi lebih relevan. Penggunaan kehidupan sehari-hari merupakan salah satu alat pedagogis yang penting untuk memotivasi siswa mempelajari sains. Menurut perspektif konstruktivis, konsep ilmiah akan diperdalam apabila diterapkan pada kehidupan sehari-hari atau pada fenomena sehari-hari. Namun, bagian bahan ajar tidak menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pada penelitian ini diterapkan kehidupan sehari-hari pada pembelajaran elektrokimia. Elektrokimia sebagai salah satu komponen penting di dalam kurikulum kimia dasar memiliki hubungan dengan kegiatan di kehidupan sehari-hari. Seperti salah satu contohnya melalui baterai. Baterai yang sering kita gunakan pada gadget, mainan, dan lain-lain merupakan aplikasi penerapan ilmu elektrokimia di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dilakukan sebuah percobaan eksperimen laboratorium yang terdapat konteks materi kimia lingkungan di dalamnya. Pemberian konteks materi kimia lingkungan agar siswa dapat melihat kimia sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan memiliki penggunaan atau dampak di luar kegiatan laboratorium mereka atau di sekitar kehidupan sehari-harinya. Lalu untuk rumusan masalah pada penelitian ini ada 3. Yang pertama, apakah ada pengaruh positif eksperimen laboratorium kimia menggunakan baterai yang diberikan materi kimia lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah materi elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apakah ada pengaruh positif eksperimen laboratorium tradisional yang diberikan materi kimia lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah materi elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, apakah ada pengaruh positif eksperimen laboratorium tradisional tanpa diberikan materi kimia lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah materi elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Untuk hipotesis penelitiannya sendiri, adanya pengaruh positif eksperimen laboratorium kimia menggunakan baterai yang diberikan materi kimia lingkungan terhadap kemampuan pemecahan masalah elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Topik bahasan yang kedua yaitu metodologi penelitian.
terdapat 4 sub-bahasan. Yang pertama, subjek penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian. Untuk sampel pada penelitian ini berjumlah 184 mahasiswa yang terbagi ke dalam 2 kelompok, di mana 92 mahasiswa berada di kelompok eksperimen dan 85 mahasiswa berada di kelompok kontrol. Lalu, dari 85 mahasiswa di kelompok kontrol dibagi lagi menjadi 43 mahasiswa melakukan percobaan elektrokimia dengan cara tradisional, tetapi menerima materi kimia lingkungan, dan sisanya 42 mahasiswa pada kelompok kontrol melakukan percobaan elektrokimia dengan cara tradisional tanpa diberikan materi kimia lingkungan. Untuk desain penelitiannya sendiri, pada kelompok kontrol melakukan eksperimen laboratorium dengan prosedur tradisional yang diberikan konteks materi green chemistry dan tidak diberikan konteks materi green chemistry. Lalu untuk kelompok eksperimen, melakukan eksperimen laboratorium dengan cara membongkar baterai dan diberikan materi konteks green chemistry. Lalu nantinya data numerik dari survei dianalisis menggunakan Mann-Whitney-U untuk perbandingan berpasangan. Untuk membandingkan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada setiap item, sehingga dihasilkan taraf signifikansi yaitu 0,025. Untuk melihat perbedaan signifikan antara kedua kelompok ditentukan oleh nilai hasil uji signifikan yaitu P kurang dari 0,05. Untuk memahami besarnya perbedaan antara kedua kelompok digunakan ukuran efek. Setelah dihitung melalui SPSS dihasilkan bahwa ukuran efek lebih dari 0,5 menghasilkan perbedaan dengan efek yang besar. Lalu untuk rentang 0,3 sampai 0,49 menghasilkan perbedaan dengan efek yang sedang. Untuk rentang 0,1 sampai 0,29 menghasilkan perbedaan dengan efek yang kecil. Lalu untuk variabel bebas pada penelitian ini yaitu eksperimen laboratorium yang dilakukan mahasiswa. Pada kelompok kontrol menerima cara yang tradisional yang sudah diterapkan secara 20 tahun di universitas tersebut. Lalu untuk kelompok eksperimen, mahasiswa akan membongkar baterai dan mengaplikasikannya di rangkaian sel volta. Lalu variabel bebasnya adalah konteks materi kimia lingkungan yang diberikan. Konteks kimia lingkungan diberikan kepada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang menerima konteks kimia lingkungan. Lalu untuk variabel terikat atau variabel yang terukur yaitu kemampuan pemecahan masalah materi elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Lalu untuk desain aktivitasnya sendiri, pada bagian pendahuluan di laboratorium kontrol, mahasiswa diberikan penjelasan materi mengenai elektrokimia. Sedangkan pada laboratorium eksperimen, mahasiswa diberikan materi elektrokimia dan kimia lingkungan. Lalu pada bagian pertama atau A, di laboratorium kontrol, mahasiswa membuat sel menggunakan garam dari 4 logam yang berbeda, perak, tembaga, timbal, dan seng, serta mengukur tegangan dari semua kemungkinan kombinasi yang dihasilkan untuk menentukan nilai potensial selnya. Lalu untuk laboratorium eksperimen, mahasiswa membangun sel konsentrasi dengan 2 konsentrasi larutan garam Cu yang berbeda dan mengukur nilai potensial selnya. Lalu pada bagian kedua atau bagian B, laboratorium kontrol, mahasiswa membangun sel dengan konsentrasi garam Cu dan Ag yang bervariasi, lalu nilai potensial selnya dicatat. Sedangkan untuk laboratorium eksperimen, mahasiswa menggunakan nilai potensial setengah reaksi dari logam yang berbeda
untuk membuat sel galvani yang dapat menghasilkan 2 volt dan mampu menyalakan LED. Jadi di kelompok eksperimen sudah ditentukan harus menghasilkan tegangan yang berapa untuk menyalakan LED. Pada bagian ketiga, part C, pada laboratorium kontrol, mahasiswa membangun sel dengan konsentrasi larutan garam Cu yang tidak diketahui. Lalu, menggunakan potensial sel dan menghitung konsentrasi garam yang tidak diketahui tersebut. Lalu untuk laboratorium eksperimen, mahasiswa membedah baterai AA alkalin dan memetakan komponen pada diagram kosong baterai. Bagian keempat, bagian D, pada laboratorium kontrol tidak melakukan kegiatan lagi. Sedangkan kelompok eksperimen menggunakan logam dari baterai AA yang dibedah pada bagian ketiga untuk mendesain dan membangun kembali rangkaian sel yang dapat menghasilkan 2 volt untuk menyalakan LED. Pada bagian terakhir, pada kedua kelompok mengerjakan pertanyaan. Namun untuk kelompok kontrol menjawab pertanyaan dengan menghitung nilai potensial secara teoritis dan membandingkannya dengan hasil mereka. Sedangkan pada kelompok eksperimen, mahasiswa menjawab pertanyaan yang dianalisis dengan cara menjelaskan pilihan garam yang mereka pilih di bagian B, lalu menggambar diagram lengkap sel galvani dan baterai, menghitung nilai potensial baterai AA, dan menggambarkan desain baterai mereka. Jadi untuk prosedur penelitiannya, sampel penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol, lalu diberikan informasi latar belakang materi elektrokimia dan kimia lingkungan, di mana materi kimia lingkungan ini hanya untuk kelas eksperimen dan kontrol dengan bin chemistry. Lalu, sampel penelitian melakukan percobaan yang berbeda. Yang terakhir, mahasiswa pada kedua kelompok mengerjakan lembar kerja percobaan, pertanyaan, dan survei. Instrumen penelitian yang digunakan ada 2, yaitu lembar kerja praktikum percobaan elektrokimia untuk dianalisis secara kualitatif. Untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, mengerjakan 4 butir soal, namun untuk kelompok kontrol yang tidak menerima materi kimia lingkungan, hanya mengerjakan 3 butir soal. Lalu untuk survei, untuk dianalisis secara kuantitatif, terdiri dari 10 butir pertanyaan, 7 butir soal dengan skala Likert, dan 3 butir soal tanggapan bebas. Bagian yang ketiga yaitu, topik bahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengaruh eksperimen laboratorium terhadap kemampuan pemecahan masalah elektrokimia. Dapat dilihat perbedaan signifikan dengan ukuran efek yang sedang. Hal ini dapat diketahui bahwa nilai kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Secara kualitatif, kelompok eksperimen mampu menjawab, menghitung nilai potensial sel dengan benar, menggunakan aplikasi persamaan Nernst dengan benar, mengidentifikasi anoda dan katoda dengan benar, serta mampu menjelaskan bahwa di dalam reaksi sel volta ini terjadi pertukaran elektron atau ion. Namun, pada kelompok kontrol, mahasiswa masih banyak yang salah dalam memasukkan nilai kepersamaan Nernst, menentukan anoda dan katoda, dan tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi di dalam reaksi sel volta. Pada kelompok kontrol, kebanyakan mengisi bahwa di dalam reaksi tersebut reaktannya habis atau menjawab saya tidak tahu. Lalu yang kedua, pengaruh eksperimen laboratorium terhadap relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Dari tiga soal survei dihasilkan nilai seperti berikut. Dihasilkan perbedaan yang signifikan di antara ketiganya dengan ukuran efek yang sedang pada relevansi dengan kehidupan sehari-hari, serta kegiatan eksperimen laboratorium menarik bagi mahasiswa. Sedangkan perbedaan signifikan dengan ukuran efek yang kecil terjadi pada survei mengenai
dampak elektrokimia terhadap mahasiswa. Berdasarkan analisis respon bebas, dianalisis secara kualitatif, dan dieksplor lebih lanjut, mahasiswa pada kelompok eksperimen mampu menggunakan bahasa yang lebih spesifik untuk menggambarkan aplikasi laboratorium yang berkaitan dengan kimia lingkungan dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Pada kelompok eksperimen, lebih banyak mendiskusikan baterai atau listrik yang mereka gunakan setiap hari, biaya logam dan bahan yang digunakan dalam pembuatan baterai, sehingga dapat menghasilkan listrik, dan dampak lingkungannya. Sedangkan pada kelompok kontrol, hanya mampu menjelaskan materi elektrokimia dengan efisiensi listrik dari baterai, tidak mendalam dan spesifik dibandingkan kelompok eksperimen. Lalu untuk hasil yang ketiga yaitu pengaruh eksperimen laboratorium terhadap minat mahasiswa dengan kegiatan di laboratorium. Menghasilkan perbedaan signifikan pada dua hasil survei dengan ukuran efek yang sedang pada kualitas lab. Rata-rata pada kelompok eksperimen merasa bahwa lab dapat membuat mahasiswa lebih berpikir lebih dalam mengenai materi elektrokimia dan menggambarkan bahwa laboratorium merupakan suatu tempat yang menarik, yang menyenangkan bagi mahasiswa. Sedangkan pada kelompok kontrol mendefinisikan lab itu hanya tempat yang membosankan, membingungkan, dan terlalu banyak matematis di dalamnya. Lalu untuk perbedaan signifikan dengan ukuran efek yang kecil terjadi pada penggunaan waktu di lab, karena pada kedua kelompok tidak merasakan adanya pengaruh penggunaan waktu di kegiatan eksperimen tersebut. Sedangkan untuk kecukupan informasi untuk melakukan praktikum, tidak terjadi perbedaan karena pada kedua kelompok merasa masih kurangnya informasi latar belakang pengetahuan sebelumnya. Hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan diri mahasiswa pada materi elektrokimia terlepas dari struktur kegiatan laboratorium. Jadi siswa hanya lebih dalam memahami materi elektrokimia ketika mengulik lebih dalam di kegiatan laboratorium tanpa memahami lebih dalam di teori kelas. Kesimpulannya, eksperimen laboratorium kimia menggunakan baterai yang diberikan konteks materi kimia lingkungan menghasilkan pengaruh positif dengan ukuran efek yang sedang terhadap kemampuan pemecahan masalah elektrokimia, minat mahasiswa terhadap kegiatan laboratorium, dan relevansi mahasiswa dengan kehidupan sehari-hari. Lalu ini untuk lampiran dari lembar kerja praktikum. Ada 4 soal untuk kelompok eksperimen dan kontrol dengan diberikan materi kimia lingkungan, dan 3 soal untuk kelompok kontrol. Lalu ada survei yang terdiri dari 7 soal dalam skala Likert, dan 3 soal berupa tanggapan bebas. Demikian presentasi seminar pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.